Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saipudin Chandra selaku moderator pada Zoom kali ini. Pembahasan Zoom kali ini yaitu hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia internasional. Kali ini saya tidak sendirian, melainkan bersama beberapa teman-teman saya, yaitu yang pertama Naswa Lutfia, Saipudin Chandra dengan saya sendiri, lalu Maria Gracia Kelen, selanjutnya Winda Diniati dan Nurmaya Soleha. Slide selanjutnya akan dijabarkan oleh Winda Diniati. Slide ini yaitu adalah pas pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 12 yang berbunyi yaitu hubungan industrial didefinisikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu prinsip hubungan industrial. 1. Pengusaha dan pekerja. Demikian pemerintahan dan masyarakat umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, ada perusahaan yaitu merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Yang ketiga, ada pengusaha dan pekerja, yaitu mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja. Yang keempat, ada pengusaha dan pekerja, yaitu merupakan anggota keluarga perusahaan. Dan yang kelima, ada tujuan pembinaan, yaitu hubungan industrial adalah tempat menciptakan ketenangan, berusaha, dan ketentraman bekerja supaya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Slide selanjutnya yaitu adalah tujuan dan sarana hubungan industrial. Tujuan hubungan industrial adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif, berkeadilan di perusahaan. Sarana dalam hubungan industrial itu terdiri dari 1. Lembaga kerjasama bipartit, 2. Lembaga kerjasama tripartit, 3. Organisasi pekerja, 4. Organisasi pengusaha, kelima, lembaga keluh kesah dan penyelesaian perselisihan hubungan, keenam, ada peraturan perusahaan, dan yang terakhir ada perjanjian kerjasama. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Naswa Lutfia. Manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia termasuk kegiatan merekrut dan memilih non-manajer dan manajer, menyediakan pelatihan dan pengembangan, menilai kinerja, dan memberikan santunan dan manfaat. Manajer sumber daya manusia internasional harus berurusan dengan perbedaan budaya, tingkat pembangunan ekonomi, dan sistem hukum antara negara-negara di mana sebuah perusahaan beroperasi. Perbedaan ini mungkin memaksa untuk menyesuaikan menyewa, penembakan, pelatihan, dan program-program kompensasi di negara-negara dengan dasar. Slide selanjutnya. Pengertian kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional. Masalah kepegawaian yang dihadapi manajer sumber daya manusia internasional dapat dibagi menjadi dua kategori yang luas. Salah satu dari kategori ini adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan manajerial dan eksekutif. Kategori yang lain adalah merekrut,
pelatihan, dan mempertahankan karyawan non-manajer, seperti pekerja kerah biru produksi dan staf kantor kerah putih. Karyawan manajerial, isu-isu strategis dan pembangunan adalah dasar penting. Untuk pekerja non-manajer, perbedaan budaya, politik, dan hukum kondisi antara negara-negara mungkin lebih penting. Ukuran tugas perekrutan, pelatihan, dan mempertahankan manajer tergantung pada keterlibatan perusahaan internasional. Jelas, kebutuhan perusahaan dalam tahap awal internasionalisasi seperti langsung pengekspor yang jauh lebih kompleks dan komprehensif dari orang-orang yang menghadapi MNC dengan luas investasi di banyak negara. Sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Sejauh mana perusahaan melakukan internasionalisasi dan tingkat sentralisasi atau desentralisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh filosofi kewarganegaraan untuk manajer internasional. Parents Country National atau PCNS adalah penduduk asal negara dalam bisnis internasional. Penggunaan PCNS MNC asing yang beroperasi memberikan banyak keuntungan kepada perusahaan karena PCNS biasanya berbagi budaya umum dan latar belakang pendidikan dengan staf kantor pusat perusahaan. Mereka memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat perusahaan. Host Country National atau HCNS adalah penduduk negara tuan rumah. HCNS biasanya digunakan oleh bisnis internasional untuk mengisi pekerjaan tingkat menengah dan tingkat rendah, tetapi mereka juga sering muncul dalam posisi manajerial dan profesional. Sebuah perusahaan internasional dapat menyewa State and Country National atau TCNS yang bukan warga negara dalam negeri atau negara tuan rumah. Seperti PCNS, TCNS paling mungkin untuk digunakan dalam posisi tingkat tinggi dan teknis. TCNS dan PCNS secara kolektif dikenal sebagai ekspatriat atau orang-orang yang bekerja dan tinggal di negara-negara selain negara asal mereka. Slide selanjutnya, sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Perusahaan yang mengadopsi pendekatan ini ingin menyewa orang terbaik yang tersedia. Terlepas dari mana individu tersebut berasal, bisnis internasional merekrut manajer yang berpengalaman melalui berbagai saluran sumber umum, merekrut yang dalam perusahaan sendiri di antara karyawan yang sudah bekerja untuk perusahaan di negara tuan rumah, atau orang-orang yang meskipun saat ini bekerja di dalam negeri mungkin disiapkan untuk penugasan internasional di negara tuan rumah. Kelompok kedua mungkin termasuk manajer yang tidak pernah memegang penugasan internasional dan manajer yang telah menyelesaikan tugas-tugas internasional yang sebelumnya. Bisnis internasional juga mungkin berusaha untuk mengidentifikasi calon manajer yang bekerja untuk perusahaan lainnya. Ini mungkin menjadi manajer negara asal yang dianggap memenuhi syarat untuk penugasan internasional atau manajer yang sudah bekerja di tugas internasional untuk perusahaan lain. Untuk tingkat yang lebih tinggi posisi, perusahaan sering mengandalkan disebut headhunter untuk membantu mereka menemukan calon kandidat. Selanjutnya, sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Headhunter merekrut perusahaan yang secara aktif mencari manajer yang berkualitas dan profesionalnya untuk kemungkinan penempatan posisi di organisasi lain.
Sebuah perusahaan kadang-kadang mungkin menentukan itu berguna untuk merelokasikan fasilitasnya menjadi lebih dekat ke karyawan yang memenuhi syarat. Hal ini biasanya perusahaan multinasional besar untuk memperkerjakan lulusan perguruan tinggi baru untuk tugas asing langsung. Beberapa perusahaan namun akan memperkerjakan lulusan baru yang mereka akhirnya berniat untuk kirim ke luar negeri, dan dalam jangka pendek memberikan lulusan tugas-tugas domestik, terutama yang menarik adalah lulusan dengan keterampilan bahasa asing. Pengaman perjalanan internasional dan jurusan bisnis internasional atau bidang terkait, setelah kumpulan calon manajer yang telah diidentifikasi manajer SDM, harus memutuskan mana orang dan kumpulan yang adalah terbaik yang memenuhi syarat untuk tugas. Para kandidat yang saling menjanjikan berbagai karakteristik berikut: kompensasi manajerial atau keterampilan teknis dan keterampilan pengetahuan tentang budaya yang tepat, pelatihan dan pendidikan formal, pengetahuan tentang pasar hoax dan budaya dan bahasa, dan terhadap situasi baru atau kemampuan untuk menangani secara bersama dengan menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru dan lingkungan kerjanya, menyesuaikan untuk bekerja dengan HCNS, dan menyesuaikan diri dengan budaya nasional baru. Latihan atau training adalah instruksi yang ditentukan untuk meningkatkan keterampilan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan dan kemampuan. Pengembangan atau diplomat adalah pendidikan umum yang berkaitan dengan mempersiapkan manajer untuk tugas baru dan posisi tingkat yang lebih tinggi. Slide selanjutnya. Next. Penilaian kinerja dan kompensasi. Penilaian kinerja atau performance appraisals atas manajer pada perusahaan bisnis internasional harus didasarkan secara jelas, memahami tujuan untuk operasi luar negeri. Anak perusahaan sukses di pasar luar negeri matang dan stabil memiliki tujuan yang berbeda daripada sebuah apresiasi startup di pinggiran tetap pasar tidak stabil. Sebenarnya dalam menilai kinerja manajer, perusahaan dapat mempertimbangkan penjualan, margin keuntungan, pertumbuhan pangsa pasar, atau tindakan lainnya atau indikator yang dianggap penting. Jika anak perusahaan telah mengalami masalah, kinerja mungkin lebih tepat ditaksir dari seberapa baik manajer yang telah membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisnis internasional merasa perlu untuk memberikan manajer dengan diferensial kompensasi atau kompensasi untuk menembus perbedaan dramatis dalam penilaian standar hidup, norma-norma gaya hidup, dan seterusnya. Ketika manajer pada tugas-tugas yang jangka pendek luar negeri, gaji negara asal mereka biasanya tetap tidak berubah. Jika tugas asing terbatas atau jangka panjang, kompensasi secara rutin disesuaikan untuk memungkinkan para manajer untuk menjaga negara mereka dengan standar hidup. Penyesuaian ini penting terutama jika seorang manajer ditransfer dari tempat rendah ke lokasi biaya yang lebih tinggi atau dari sebuah negara dengan standar hidup yang tinggi untuk satu dengan standar hidup yang lebih rendah. Titik awal dalam diferensial kompensasi adalah tujuan biaya hidup yang ditentukan untuk mengimbangi perbedaan dalam biaya hidup di rumah dan di negara tuan rumah. Slide selanjutnya. Next. Hubungan tenaga kerja. Lebih dari setengah dunia tenaga kerja di Amerika Serikat memiliki pekerjaan di Eropa, baru jauh lebih penting daripada di Amerika Serikat. Buruh di banyak negara Eropa diselaraskan dengan partai politik dan nasib pasang surut dan aliran sebagai fungsi partai mereka saat ini terkontrol pemerintah. Sebagian besar Eropa, sementara penghentian kerja sering digunakan oleh serikat pekerja atau labor unions dalam upaya untuk dukungan untuk tuntutan mereka. Tawaran kolektif adalah proses digunakan untuk membuat perjanjian antara manajemen dan serikat pekerjaan
Seperti telah disebutkan, kolektif tawar-menawar di Amerika Serikat sangat diatur. Selain lewat undang-undang yang mengatur proses, namun pemerintahan memainkan pernyataan yang relatif positif dan membangun perjanjian-perjanjian ketenaga kerja. Perwakilan serikat pekerjaan dan manajemen bertemu dan menegosiasikan kontrak yang menutup hubungan kerja kolektif mereka sampai kontrak berakhir ketika baru dinegosiasi. Slide berikutnya. Next. Berikutnya pembahasan kesimpulan. Hubungan industrial merupakan sistem kerjasama antara perusahaan pekerja atau buruh dan pemerintah yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan. Untuk mendukung untuk mendukung hubungan tersebut diperlukan prinsip keterlibatan bersama dan sarana kelembagaan seperti bipartit, tripartit, peraturan perusahaan, serta organisasi pekerja dan pengusaha. Di sisi lain, manajemen sumber daya manusia internasional atau SDM memiliki peran penting dalam mengelola tenaga kerja di berbagai negara yang berbeda budaya, hukum, serta ekonomi. Manajemen sumber daya manusia internasional atau SDM internasional harus mampu mengelola perekrutan, pelatihan, penempatan, penilaian kerja, dan kompensasi baik untuk pekerja manajerial maupun non-manajerial. Dalam konteks global, perusahaan perlu memastikan manajernya memiliki kompetensi yang mencakup pemahaman produk, keahlian fungsional, serta pengetahuan pasar lokal. Lalu, mengelola tenaga kerja internasional juga mencakup pemilihan sumber tenaga kerja seperti PCNS dari asal, HCNS dari tuan rumah, PCNS negara ketiga disebut dengan ekspatriat yang masing-masing memiliki peran berbeda untuk mendukung efektivitas organisasi multinasional. Selain itu, sistem kompensasi dan penilaian kinerja harus disesuaikan dengan situasi negara penempatan guna mempertahankan potensi dan pencapaian tujuan perusahaan. Secara keseluruhan, kerjasama yang baik dalam hubungan industrial serta pengelolaan sumber daya manusia internasional atau SDM internasional yang efektif akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan menjaga stabilitas hubungan ketenaga kerjaan dengan baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bila ada kekurangan dari penjabaran kami minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.